Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2958. Di dunia ini, di setiap era besar, akan ada 9 tanda, kaisar, surgawi yang kuat. 9 tanda ini mengandung kekuatan luar biasa di dunia. Leluhur Zilan memang luar biasa, tetapi kemudian keluarga mereka jatuh miskin dan menjadi budak. Namun, masih ada beberapa buku kuno yang tersisa, dan Zilan pernah membacanya sebelumnya. 9 tanda, kaisar, surgawi di depannya adalah 9 yang tertua. Para jenius tidak perlu berebut tanda, tanda akan muncul dengan sendirinya. Zilan mengira itu hanya legenda, tetapi sekarang telah sepenuhnya dikonfirmasi. Lin Yan benar-benar bakat untuk segala usia. Bas. Pada saat ini, mata Lin Yan terfokus, menatap 9 tanda, kaisar, surgawi, dan misteri yang terkandung di dalamnya secara bertahap dipahami olehnya. Boom! Ketika sebuah suara terdengar, 9 sinar cahaya ini sepenuhnya memasuki tubuh Lin Yan. Saat berikutnya, dia menghembuskan napas keruh. Arti sebenarnya dari Kaisar Surgawi. Tatapan mata Lin Yan begitu tajam saat ini, dan ia akhirnya memahami makna sejati Kaisar Surgawi. Di puncak Kaisar Surgawi semu, ia memahami makna sejati Kaisar Surgawi. Rasanya seperti satu-satunya di sepanjang masa. Jika hal ini terungkap, pasti akan menggemparkan dunia. Terlebih lagi, makna sejati Kaisar Surgawi ini ada lebih dari satu. Ada 9, termasuk naga kuno yang tak terkalahkan, Buddha kuno, Dao kuno, dan 9 makna sejati lainnya. Masing-masing mengandung kekuatan yang mengerikan. Makna sejati Kaisar Surgawi bagaikan jalan agung dalam pencerahan. Begitu makna sejati itu keluar, ia dapat membentuk aura Kaisar Surgawi-nya sendiri, membuat kekuatannya sendiri semakin murni. Lin Yan berkata, misalnya, jika ia bertarung dengan seseorang lagi saat ini, makna sejati, Kaisar Surgawi yang tak terkalahkan akan meledak, dan ia akan menjadi tak terkalahkan dalam pertempuran. Jika makna sejati, Kaisar Surgawi yang mengandung naga kuno itu meledak, tubuhnya akan seperti naga kuno, tak terpatahkan, dan kekuatannya akan seperti naga kuno, sangat dahsyat. Jika makna sejati, Kaisar Surgawi yang mengandung Buddha kuno itu meledak, cahaya Buddha akan bersinar, yang bahkan lebih menakjubkan. Di dunia, bahkan jika seseorang adalah anak takdir, di alam Kaisar Surgawi, ia hanya dapat memadatkan satu makna sejati Kaisar Surgawi. Apa yang dilakukan Lin Yan sungguh di luar akal sehat. 9 makna sejati Kaisar Surgawi sudah cukup untuk meremehkan dunia dan membanggakan dunia. Pertempuran Yuan Ling. Kemudian, mata Lin Yan terfokus sepenuhnya. Pertempuran ini adalah konspirasi. Para jenius umat manusia tidak boleh dibiarkan mati sia-sia. Ia harus menghentikannya. Pergi. Lin Yan menatap Zilan dan segera berkata. Mereka sangat cepat dan langsung menuju keluar kehampaan. Pada saat ini, banyak orang di kota peti mati gantung tampak bermartabat. Perjuangan satu hari telah menyebabkan jatuhnya banyak jenius. Sekarang, ada kaisar semu yang telah mengambil tindakan untuk memperjuangkan keturunan mereka. Namun, Lin Seng Xuanxing, Bu Qingchen, dan yang lainnya semuanya telah memenangkan tanda Kaisar Surgawi. Saat ini, mereka berdiri di satu tempat dengan tatapan mata yang membara. Karena tanda Kaisar Surgawi semakin sedikit, serahkan tanda kalian. Pada saat ini, Feng Ning berbicara. Bahkan Su Seng yang berada di tubuh naga menatap Lin Seng dan yang lainnya. Kalian telah meraih tanda Kaisar Surgawi, mengapa kalian masih memperjuangkan tanda mereka? Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Orang biasa tidak pantas memiliki tanda. Feng Ning mencibir. Haha, orang biasa. Dari segi kekuatan saja, apakah kalian lawan mereka? Mereka orang biasa, apa kalian? Mereka hanya mengandalkan kekuatan keluarga mereka untuk menindas di sini, cepat keluar, jangan. Pergi tapi aku akan membunuhmu. He Jiu mencibir dan berdiri di samping Lin Seng dan yang lainnya. Sepertinya kau bersama mereka. Serahkan saja dan kau akan selamat, kalau tidak, suara Su Seng mengandung niat membunuh yang tak berujung. Beranikah kau bergerak? Era pertempuran yang hebat, sekarang tidak melibatkan kekuatan di belakangnya, jadi bahkan jika kau mati, klanmu tidak berani datang untuk membalas dendam secara terbuka, kan? He Jiu mencibir. Pertempuran era ini sekarang seperti ini. Kaisar klan obat ada di dunia, dengan kekuatan luar biasa dan bangga akan segalanya.
Ini juga membuat kekuatan lain tidak berani dengan mudah membunuh generasi muda alam Tiangeng. Dalam 10 tahun, ada juga aturan potensial. Generasi muda dapat bertarung sesuka hati. Jika kau mati dalam pertempuran, kau mati. Kekuatan di belakang tidak dapat membunuh dalam skala besar sesuka hati. Ini hanyalah aturan potensial, yang berasal dari kekuatan Kaisar Klan Obat. Mendengar ini, Feng Ning, Su Seng dan yang lainnya semua mengerutkan kening. Mereka datang ke sini untuk bertarung, dan para ahli di klan juga mengingatkan bahwa jika mereka bertarung dalam skala besar, itu akan memprovokasi para ahli di klan untuk bertindak. Begitu ini terjadi, Kaisar Surgawi dari klan Obat juga akan bertindak. Dalam hal ini, terlalu banyak ahli yang akan jatuh. Kedua belah pihak akan menderita. Di era seperti itu, semua orang ingin mempertahankan kekuatan mereka dan bertindak dalam pertempuran reinkarnasi terakhir, dan tidak ingin bertarung terlebih dahulu. Oleh karena itu, hal itu juga menciptakan pertarungan di antara generasi muda, dan Kaisar Surgawi tidak dapat bertindak dengan mudah. Ada juga Kaisar Surgawi Semu di klan kita. Feng Ning mencibir. Kaisar Surgawi Semu bisa campur tangan. Kata-kata seperti itu adalah ancaman. Ini membuat He Jiu sedikit mengernyit. Lin Seng, Bu Qingchen, dan yang lainnya mengepalkan tangan. Mereka tidak takut akan ancaman. Jika pihak lain berani bertindak, mereka pasti akan melawan. Boom! Pada saat ini, naga itu meraung, dan Su Seng melepaskan momentumnya. Dia awalnya adalah seorang Kaisar Surgawi. Sekarang dia menunjukkan kekuatannya, dan banyak orang tercengang. Dia sebenarnya berada di level kesuksesan kecil, Kaisar Surgawi. 30 tahun yang lalu, dia mengubur dirinya untuk melawan invasi waktu. Meski begitu, kekuatannya sedikit meningkat dan mencapai level kesuksesan kecil. Sekarang, 30 tahun kemudian, dia telah muncul dan ingin membangun reputasi di dunia. Jika demikian, jangan salahkan kami karena merampoknya. Kata-kata Su Seng jatuh, dan momentumnya melambung tinggi. Feng Ning dan yang lainnya juga seperti ini. Sepertinya akan ada pertempuran besar, kata He Jiu. Mengapa takut pertempuran? Lin Seng dan yang lainnya tersenyum. Feng Ning dan yang lainnya tampak tajam. Pada saat ini, orang-orang ini masih ingin tertawa. Boom! Tepat ketika mereka hendak bergerak, kekosongan tiba-tiba retak, dan kemudian dua orang keluar. Kemunculan kedua orang ini membuat banyak orang mengerutkan kening. Siapa yang datang dari sana, juga ingin bersaing dengan kami untuk mendapatkan segel Kaisar Surgawi. Feng Ning berkonsentrasi dan langsung berteriak. Lin Yan sedikit terkejut. Ia memfokuskan pandangannya dan mengenali tempat ini. Ini adalah kota peti mati gantung. Suasananya kini telah berubah drastis. Dahulu kala, tempat ini jelas merupakan tanah harta karun Feng Shui. Sekarang, di era yang agung ini, kekuatan langit dan bumi begitu kuat. Lin Yan membuka mulutnya, lalu pupil matanya mengembun, dan ia melihat seseorang. Orang itu kebetulan sedang menatapnya. Peti mati gantung. Lin Yan melihat ke bawah ke suatu tempat di kota peti mati gantung, dan melihat seseorang duduk di atas peti mati. Peti mati ini terlalu mencolok. Ketika Lin Yan tiba di sini, ia membuka matanya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, tetapi Xiao Canchan melihat bahwa memang ada peti mati yang tergantung di udara. Kemudian ia menggambarkan penampakan peti mati itu. Lin Yan melihat peti mati itu, yang persis sama dengan deskripsi Xiao Canchan. Legenda itu benar, orang ini adalah orang yang keluar dari peti mati, kan?